Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang sangat menarik ya kalau kita berbicara mengenai semiotika ini. Saya sempat pernah memaparkan bahwa ketika saya menyusun skripsi, saya mengambil topik mengenai makna simbolik di balik gambar pada apa mobil truk ya, biasa ditulis oleh digambar oleh supir-supir truk, kata-kata yang ditulis pada supir truk. Itulah saya sebenarnya mulai tertarik pada semiotika. Namun baru kali ini juga saya lebih memahami bahwa ternyata dalam memproduksi sebuah karya jurnalistik eh, dari versi berita secara umum ya, terlepas dari feature dan dokumenter itu lebih banyak ke ternyata produksi mitosnya itu lebih banyak ya. Bahkan kemarin disebutkan Pak Irfan itu fakta itu sebenarnya tidak ada. Nah ini yang sangat menarik. Saya Iya, akhirnya iya, iya. tadi berpikir bahwa kekuatan mitos itu memang sangat besar, Pak. Bahkan seorang Saddam Hussein saja itu, ya, Saddam Hussein saja itu dimusnahkan gara-gara mitos, ya, yang digiring oleh Amerika Serikat dengan sebuah bentuk narasi berita di mana disebutkan bahwa Saddam Hussein itu menyimpan senjata nuklir yang kemudian senjata pembunuh massal ya, dan kemudian akhirnya pada uh, uh, pengadilan itu Saddam Hussein sama sekali tidak pernah uh, menyimpan senjata pembunuh massal itu, pernah katanya tapi sudah tidak ada. Nah, akhirnya runtuhlah rezim Saddam Hussein oleh mitos yang dibangun oleh narasi berita dari Amerika Serikat tersebut. Nah, akhirnya kita sekarang ini juga sudah sangat melihat ya dan membaca narasi-narasi mitos yang terbangun di masa menjelang pemilu 2024. Nah, saya mau mungkin lebih mengerucut kira-kira seperti mitos politik yang terbangun saat ini Pak Irfan itu sudah terlihatkah atau seperti apa menurut Pak Irfan mengenai mitos politik yang terbangun saat ini jelang pemilu 2024, Pak? Oke, menarik Bu Rahma ya. Tadi giring oleh Bu Rahma ini ke sana, jauh-jauh ke Irak, langsung ke mengembalikan kita ke Indonesia di konteks 2020. Tapi karena ini salah satu termanya kita itu media internasional ya. Ibu lebih tahu lah bagaimana bagaimana kerjanya BBC, kerjanya yang lain gitu. Jadi ada dua blok distribusi informasi kan, baik dari penguasa, apakah geng siapa gitu, geng mafia yang mana dan geng mafia yang mana, blok A dan B gitu. Itu juga di sana bertarung. Jadi hampir dipastikan itu kan yang bertarung dalam membangun perspektif persepsi publik itu adalah kerjaan Bapak Ibu semua kan, baik yang di radio ataupun yang di lewat medium bahasa ataukah lewat sebuah medium bahasa ya, lewat medium kata-kata ataukah lewat medium gambar. Nah, kalau sekarang sudah jelas sekali Bu pemetaannya bagaimana. Karena kan mitos itu kan sama dengan ideologi ya. Jadi ketika kita ngomong mitos atau ideologi dalam konteks komunikasi, itu kan ada komponen yang terlibat di sana. Pertama sender ya, pengirim, dan receiver, penerima pesan gitu. Nah, ketika bicara tentang receiver, penerima pesan, di cultural studies ini dipisahkan di tiga penerima pesan. Satu, ada penerima pesan yang pasif, ada penerima pesan yang negosiatif dan atau kompromi, dan ada yang resisten dari itu. Nah, kalau dilihat dari mitos-mitos yang muncul menjelang 2024 ini kan jelas sekali apa yang didorong dari masing-masing apa ya gitu, masing-masing bakal calon kan. Ada yang lewat agama, ada yang lewat
playing victim gitu, ada yang lewat ideologi Marhaen dan seterusnya. Itu terus dilancarkan gitu. Nah, bahkan kita bisa melihat perubahan-perubahannya juga, Bapak Ibu sekalian, perubahan-perubahan narasinya. Nah, yang paling memilukan kita itu usangnya demokrasi. Usangnya demokrasi dari suatu repetisi yang kita ulang mulai tahun 2004. Ya kan? Mulai dari penanda atribut-atributnya. Kita kan sebenarnya bosan ya Bapak Ibu ya dengan senyuman, dengan kalau digunakan semiotika ini dengan repetisi bahasanya untuk kesejahteraan rakyat di bawah, kemudian dia tersenyum di atas, kemudian ada warna apa di belakangnya. Secara kritis pasti kita tidak akan terlibat dalam mekanisme demokrasi yang ada hari ini. Kayak gitu. Kalau pakai paradigma ini ya, kalau kita benar-benar mengoperasikan semiotika gitu, kita tidak akan percaya dengan produksi mitosnya karena sama secara terus-menerus dan secara konotatif ataukah secara pemaknaan semua itu gagal membawa kita pada apa yang disebut proyek demokrasi ataukah proyek emansipasi. Kan nggak sampai mengantar kita pada keterlibatan politik juga nggak sampai. Jadi antara apa yang dikirim dan apa yang kita terima, dia persis dengan iklan sabun mandi, gitu. Ataukah sama persis dengan krim pemutih, gitu. Dia terus diulang-ulang, tapi karena daya pikatnya informasi itu daya pikatnya informasi itu terus dilancarkan dengan berbagai gaya bahasa dari medium yang dipakai. Akhirnya orang masih yakin gitu. Masih yakin dengan mitos yang disebarluaskan oleh pengirim-pengirim itu. Pengirim-pengirim itu. Nah, menurutku kalau Ibu yang langsung terlibat semua di ranah informasi dan melihat itu, pasti akan bilang kan nggak percaya dengan konsep demokrasi yang ada hari ini, toh. Karena kalau kita bicara tentang demokrasi, itu bicara tentang demos dan kretos gitu. Demos itu society-nya, kretos itu pemerintahan society. Jadi yang memerintah sebenarnya society itu sendiri. Nah, ketika dibawa pada terma politik, apa yang disebut politik itu adalah ketika orang bisa menjadi apa yang disebut Aristoteles sebagai speaking being. Orang yang bisa menyatakan dirinya sendiri gitu. Jadi ketika kita dikekang dalam ruang itu, apa yang disebut politik itu nggak ada. Nggak ada itu politik itu. Bahkan demokrasi itu nggak pernah eksis sama sekali karena demos sebagaimana subjek yang punya hak di dalamnya itu nggak ada. Kayak gitu kan? Itu ruang problematisnya yang bisa saya sampaikan.